warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama RI LPTK IAIN Sultan Ameng Gorontalo Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ekanita Kurniasari. Saya guru kelas DFI Darul Ubudiyah Terongbangi, Desa Kandangan, Kecamatan Cerne, Kabupaten Gresik. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama RI Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Ameng Gorontalo dengan NIM 24712500670 dan nomor NPK 6861190138054. Pada hari ini Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran batch learning pada materi gaya mata pelajaran IPAS. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Sehat semua ya hari ini? Sehat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Sebelah sini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih ya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, apakah ada anak yang tidak masuk? Siapa hari ini yang tidak masuk? Kenapa ya meskipun gak masuk hari ini? Ya, oke anak-anak jaga kesehatan biar anak-anak bisa belajar setiap hari. Oke, selanjutnya anak-anak sebelum kita mulai, biar kita lebih semangat lagi, coba anak-anak sekarang kita mulai tepuk semangat. Oke, sudah semangat hari ini? Semangat ya untuk pelajaran selanjutnya. Jadi hari ini anak-anak kemarin kita sudah membahas mengenai pencernaan pada manusia. Dan hari ini kita akan membahas mengenai gaya. Ya. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi kegunaan gaya dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik memahami sifat gaya seperti gaya otot, gaya gesek, dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Gaya, apa pengaruh gaya otot terhadap benda? Ya, ada apa pengaruh gaya gesek terhadap benda? Jadi gaya itu mempunyai pengaruh terhadap benda. Apa sih kira-kira pengaruh gaya terhadap benda? Gaya otot terhadap benda apa pengaruhnya? Ya, kemudian apa pengaruh gaya gesek terhadap benda? Kemudian anak-anak, setelah ini kita akan menyaksikan sebuah video ya. Nanti ada sebuah video mengenai gaya. Coba semuanya diperhatikan video tersebut dan dipahami agar nanti kita bisa menjawab soal tadi ya, permasalahan kita tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai belajar. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS kelas 4 bab 3
manusia beriman dengan menggunakan otot-otot pada tubuh mereka. Gaya otot sering digunakan ketika kita menarik, mendorong, serta mengangkat barang. Oke, dari video tadi anak-anak bisa melihat ya apa itu gaya, kemudian macam-macamnya gaya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari sering sekali kita menemui gaya ya. Ketika sampean bermain adu banco ya. Ketika bermain adu banco maka apa yang diandalkan? Gaya apa? Gaya otot. Nah, ototnya siapa yang lebih kuat maka dia yang akan menang. Contohnya ketika kita bermain sepak bola ya. Ketika kita bermain sepak bola maka kita menendang bola sehingga bola itu menjadi bergerak. Awalnya bola itu diam, kita tendang jadi bergerak. Kemudian gaya juga bisa menghentikan gerak kuda, ya kan? Ketika ada yang bergerak, bola itu mendidih, kemudian kita stop, kita tahan, maka dia juga akan berhenti untuk bergerak. Jadi anak-anak, coba kita lihat ya. Di sini ada sebuah gambar. Nah, ada sebuah gambar kontainer atau seperti lemari yang besar, ya kan? Ada sebuah gambar seperti lemari yang besar. Bagaimana cara kita memindahkan lemari seperti ini? Kalau lemarinya itu besar, apa yang harus kita lakukan untuk memindahkan? Ya, bisa didorong, bisa ditarik karena kan tadi kita sudah belajar tentang gaya. Oke, anak-anak, sekarang anak-anak selesaikan permasalahan. Bagaimana sih caranya kita memindahkan benda ini tadi? Ya, nanti sampean jawabannya bisa ditulis di LKPD. Ini saya bagikan, kita bentuk dulu menjadi 3 kelompok. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Oke, kita bagikan LKPD-nya. Diisi ya, diselesaikan permasalahannya yang terjadi. Bagaimana kita harus menyelesaikan masalah tadi. Oke, sekarang silakan dikerjakan. Ayo, dibuka, kerjakan. Karena nanti setelah ini kita presentasikan di depan. Ya, ayo dibuka. Ya ini. Sudah kelompok 3? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Oke. Karena sudah diselesaikan LKPD-nya, maka anak-anak habis ini dipresentasikan ke depan ya. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ayo, kelompok 1 perwakilan, Mbak Kila sama kita. Silakan maju, dibaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 membacakan menurut kalian bagaimana cara kalian memindahkan pada wisata Suaranya. apakah gaya yang muncul ketika kalian memindahkan benda tersebut jika ada gaya apa itu ada rasakan jika dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan menurut kalian bagaimana cara kalian memindahkan benda pada pribadi adalah apa gaya yang muncul ketika kalian memindahkan benda tersebut jika gaya apa itu gaya biasanya gambarkan Maria. Oke. Jadi jawaban dari kelompok 1, 2, dan 3 semuanya jawabannya bagus ya. Karena tadi kontainer atau benda seperti lemari yang besar dapat kita pindahkan dengan cara apa saja tadi? Ada yang jawab ditarik, ya kan? Ada yang didorong, kemudian ada yang diangkat. Kalau ditarik dia menggunakan gaya gesek karena ada gesekan ya. Kemudian kalau didorong menggunakan gaya otot. Kalau diangkat juga menggunakan gaya otot. Oke anak-anak, pada materi kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa gaya itu adalah